Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wasta'inuhu wastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyi'atina a'malina. Man yahdillahu fala mudhillalahu wa man yudlil fala hadiyalahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sayyidina Ahmad ajma'in. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan jin dan manusia dengan satu tujuan utama, yaitu agar mereka beribadah kepadanya untuk mentauhidkannya. Allah taala berfirman, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku." Surat Az-Zariyat ayat 56. Namun manusia secara keseluruhan terbagi menjadi dua kelompok besar sebagaimana firman Allah, "Dialah yang menciptakan kamu, maka di antara kamu ada yang kafir dan di antaramu ada yang mukmin, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan." Surat At-Taghabun ayat 2. Kelompok manusia yang menaati Allah dan mengikuti Rasulnya. Hawa nafsu kelompok ini tunduk dan patuh kepada ajaran Rasulullah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada seorang pun kecuali Allah. Kelompok manusia yang membangkang terhadap Allah, mereka berbuat melampaui batas, bersikap takabur, dan berturut hawa nafsunya. Mereka ini berada dalam kegelapan hidup dan berkubang dalam lumpur maksiat kepada Allah. Sebagai manusia, kita diberi kebebasan penuh oleh Allah untuk mengikuti jalan hidup orang mukmin atau mengikuti jalan hidup orang-orang kafir. Allah Ta'ala telah memberikan petunjuk jalan bagi orang-orang mukmin berupa Al-Quran. Allah kemudian memilih dan menunjuk Nabi Muhammad SAW untuk menjelaskan Al-Quran dan mempraktekannya dalam kehidupan agar menjadi contoh hidup tentang petunjuk tersebut. Setiap penyimpangan dari petunjuk Allah dan Rasulnya merupakan bentuk kemaksiatan kepada Allah. Dosa besar adalah dosa yang pelakunya diancam oleh Allah dengan laknat, murka, dan neraka. Dosa ini tidak bisa terhapus kecuali dengan taubat yang tulus dan sungguh-sungguh. Siapa saja yang meninggal dengan membawa dosa besar tanpa sempat bertaubat, maka urusannya diserahkan pada Allah. Bila Allah menghendaki, Allah akan menyiksanya. Namun bila Allah menghendaki, Allah akan mengampuninya. Sedangkan yang dimaksud dengan dosa kecil adalah dosa lain yang tidak ada ancaman seperti dalam dosa besar bagi pelakunya. Kesimpulannya, seorang mukmin wajib untuk menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, baik disebut dengan dosa, maksiat, atau kesalahan. Harus waspada terhadap maksiat apa saja yang diharapkan oleh Allah. Dosa dan maksiat menjadikan berbagai urusan menjadi sulit bagi pelakunya. Bila ketakwaan kepada Allah itu menjadikan semua urusan dimudahkan oleh Allah, maka orang-orang suka berbuat dosa maksiat akan dipersulit urusannya. Hampir setiap perkara yang dia urus tertutup jalannya. Obat dosa dan maksiat. Dosa mirip dengan penyakit fisik yang mana orang harus berusaha keras agar terlindungi darinya, menjauh dari sebab-sebabnya, dan jangan sampai menyerah kepadanya. Sama seperti penyakit jasmani yang tidak pas. Jadi dosa adalah penyakit dan obatnya adalah tobat dan istighfar. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Barakallahu lil wa lakum fil Qur'anil azim wa
nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu wa qawli azza wa astaghfirullahal azim lil lakum wa lil syairil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat min kulli dzambin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakatan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yurdihu. Wa asyhadu anna ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du, ya ayyuhallazina amanu ittaqullah wa qulu qawlan sadida yuslim lakum amalakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Jamaah Jumat rahimakumullah. Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Hendaklah kalian menjauhi dosa-dosa yang dianggap sepele. Sesungguhnya dosa-dosa kecil itu berakumulasi pada diri seorang sehingga bisa membinasakannya." Para ulama berkata, hal itu karena dosa-dosa kecil bila telah berkumulasi menumpuk dalam jumlah banyak dan belum dibersihkan dengan taubat dan istighfar, niscaya bisa membinasakan pelaku dosa-dosa tersebut. Kita berlindung kepada Allah dari hal tersebut. Bilal bin Sa'ad rahimahullah berkata, "Jangan kamu melihat kepada kecilnya kesalahan dosa, namun lihatlah keagungan dari yang kau maksiati." Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita semua dan seluruh kaum muslimin hidayah dan taufiknya, serta berkenan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Ibadallah, innallaha ya'murukum bi amri yatsuna qalakum kama qauluhu ta'ala fit tanzil. Wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun. Wa innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ardulka kullafa ar-rasyidin Abi Bakri wa Umar wa Utsmana wa Ali wa anna asil ahli Muhammad wa sahbihi ajma'in wa tabiyana wa tabina wa man tabiyahum bi insan ila yaumiddin wa ila rahman rabbil alamin. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wa muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qayyidiyal hajat. Allahumma fir lana dzunubana wa kafir lana sayyi'atina wa tafana mal abrar. Allahumma inna nas'aluka daulatan kafilan rasidatan Allah min hajin nubuwati. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Saya Rafli Pasya Anandariansyah, NIM 210024142, ilmu dakwah kelas D, absen 25.